Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday, dan hari ini kita akan belajar dari Keluaran pasal yang ke-11. Keluaran pasal yang ke-11 ini berbicara tentang tulah ke-10, tulah yang paling mengerikan, yaitu kematian anak sulung. Itu diberitahukan kepada Musa. Dan coba sekarang kita teliti ayat demi ayat dari Keluaran pasal yang ke-11 ini dan lihat berkat rohani apa yang kita dapatkan dari pasal 11 ini. Mari kita baca ayat yang keempat. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dan anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan, dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Jadi ini tulah yang paling mengerikan, hukuman terberat, tulah terbesar yang dinyatakan kepada bangsa Mesir. Kalau yang lain ini masih bersinggungan dengan segala sesuatu yang ada di sekitar mereka, mengganggu kenyamanan mereka. Air menjadi darah, katak berkeriapan, penyakit, alam, yaitu melalui hujan es, dan seterusnya. Tetapi kalau sudah menyangkut anak, dan kita melihat bahwa bagi banyak orang, anak itu penting, anak itu segala-galanya. Bahkan anak sulung. Dalam budaya Mesir pada waktu itu, anak sulung ini yang akan meneruskan daripada kelanjutan keluarganya. Kalau Fir'aun, maka anak sulungnya yang akan menggantikan dia sebagai Raja Mesir di kelak kemudian hari. Dan tulah ini diberitahukan kepada mereka bahwa kematian anak sulung akan menimpa di seluruh tanah Mesir. Hukuman yang sangat mengerikan. Coba perhatikan ayat yang ke-7. Ini menarik sekali. Tetapi kepada siapa juga dari Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Tuhan menyatakan kalau kematian anak sulung, hewan yang sulung dan semuanya itu akan menimpa di seluruh dataran Mesir, maka orang Israel yang tinggal di Goshen akan dilindungi dan diselamatkan oleh Tuhan. Tujuannya apa? Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Ibu, bapak, saudara semuanya, kita mengerti bahwa Tuhan seringkali membuat perbedaan. Orang yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh akan dibedakan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita pasti dibedakan dengan orang-orang yang menolak Kristus dalam hidupnya. Bahkan sesama orang Kristen sekalipun, Tuhan selalu membuat perbedaan. Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan beda dengan orang Kristen yang hanya sekedar ikut-ikutan. Orang Kristen KTP saja beda. Orang Kristen yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan pasti beda dengan orang Kristen yang sama-sama beribadah tapi tidak melakukannya dengan segenap hatinya. Orang Kristen yang berdoa berbeda juga dengan orang Kristen yang berdoa tetapi sebetulnya dia melakukan doa itu hanya sekedar kewajiban dan seterusnya. Jadi Tuhan seringkali membuat perbedaan antara siapa dan siapa, antara yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan dibandingkan dengan orang Kristen yang biasa-biasa, apalagi orang Kristen yang masih jatuh bangun dalam dosa, apalagi dengan orang dunia yang jelas-jelas menolak Kristus dalam hidup mereka. Kalau kita mengerti bahwa Tuhan seringkali membuat perbedaan, seperti halnya Tuhan membedakan
orang Israel yang tinggal di Goshen dibedakan dengan orang Mesir. Orang Mesir kena tulah, kena hukuman. Orang Israel yang ada di Goshen dilindungi dan diselamatkan. Kalau kita mengerti prinsip ini, saya percaya seharusnya kita lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka tidak akan pernah kehilangan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Apa yang tertulis dalam Mazmur pasal yang pertama, itu akan digenapi. Berbahagialah orang yang suka merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Maka dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan mengeluarkan buah pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Kalau Anda ingin hidupmu mengalami perbedaan dibandingkan dengan yang lain, kuncinya adalah sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Anda tidak usah mengharapkan berkat, Anda tidak usah mengharapkan promosi, Anda tidak usah minta ini, minta itu. Kalau Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, secara otomatis Tuhan pasti buat perbedaan. Keinginan Tuhan, prinsip Tuhan, nilai-nilai yang kita harus pahami adalah seperti itu. Fokuslah kepada Tuhan, kasih Tuhan dengan segenap hatimu, dan layani Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan hati yang tulus, maka dengan sendirinya Tuhan akan menyatakan perbedaan dalam hidup kita. Tuhan memberkati.